Yombex. Selamat datang di Ketong punya podcast perdana Tong 2 dalam segmen Bagara. So teman-teman, jadi ini Tong punya podcast perdana dan di segmen ini, segmen Bagara, kita akan berbicara seputar Sharing-sharing pengalaman tentang foto, video dan yang related ke bisnisnya begitu. Betul. Ya. Jadi tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Ya, Perkenalkan baik, dulu mulai dari kau dulu. Oke, nama saya Cirmiron Aso, tapi lebih dikenal dengan Aso Myron atau Ron, dan saya berasal dari Wamena. Saya sudah menggeluti dunia foto maupun video itu dari, kalau lebih ke komersil itu dari 2018 akhir sampai 19 sampai sekarang gitu. Tapi kalau sebelum dari itu memang sudah kayak memang ada keinginan untuk belajar tentang kamera gitu, seperti itu. Sampai sekarang ini gitu. Kalau abang sendiri seperti gimana? Ya, namanya saya Valentinus Agung, biasa dipanggil Agung. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya founder dari Gemini Production yang bergerak di bidang dokumentasi wedding, foto dan video. Oke, yap. Saya sudah mulai aktif di dunia komersil dokumentasi itu dari tahun 2013. Lama sekali, 13. Belum terlalu lah, tapi ya lumayan ada ya? lah. Ya, hampir 10 tahun. Memang berarti sudah Ya, pro player dalam dunia dokumentasi sendiri. juga. Biasa saja. Berarti pengalaman banyak sekali nih, segudang pengalaman dalam. Terada ya seputar ya mungkin ya sedikit lah. Oke. Belum terlalu banyak. Jadi teman-teman mungkin yang yang baru bergabung, jangan lupa juga Ketong itu berkolaborasi, Ya, betul. berkolaborasi di channelnya Ketong, namanya Tong 2. Itu Ketong akan berbicara lebih ke bagaimana sharing. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya, Ron ya. Kolom komentar di bawah. Bawah mana ini? So ya, itu abang mulai dari 2013. Berarti sebelum itu mungkin abang mau ceritakan sebelum itu atau bagaimana? Kenapa sampai abang terjun 2013 untuk menempuh atau masuk ke dunia dokumentasi yang spesifik kayak wedding gitu? Awalnya sih hobi ya. Oke, hobi. Jadi Hobi foto atau video? waktu itu belajarnya tuh foto dulu. Oke. Foto. Jadi waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan di Papua sini? Di Jayapura ya. Oke. Saya merantau di Jayapura 2009, terus saya mulai bekerja. Terus di sekitar 2012 lah saya mengenal dunia fotografi, hobi-hobi begitu. Jadi gabung dengan teman-teman satu hobi. Di gitu. komunitas begitu? Atau sendiri? Ya, Lebih sendiri? boleh dibilang komunitas juga. Saya tidak masuk ke dalamnya, tapi lebih ke berkumpul dengan teman-teman yang satu hobi lah waktu itu. Iya. Nah, terus ya dari hobi itu lama kelamaan tuh kayak macam Ketong punya, waktu itu masih muda juga tuh. Sekarang juga masih muda. Oh iya. Saya kira. Oke, iya. Nah, dari hobi itu terus sebetulnya itu juga pertaruhan. Sampai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya, profesi saya waktu itu di salah satu perusahaan itu, terus menekuni Foto video? ya bisnis lebih ke komersil lah, sudah mulai terjun. Waktu itu 2013 bulan Agustus gitu. Nah, kalau kau sendiri bagaimana, Miron? Kalau saya sendiri, saya terjun 2018 akhir sampai 19 itu 19 awal itu saya mulai terjun langsung ke dunia komersil. Tapi sebelumnya seperti tadi bilang bahwa saya memang sudah ingin sekali untuk belajar barang, jadi saya mulai geluti pelan-pelan. Tapi yang spesifik langsung kayak terjun, langsung dapat pengalaman di dunia
dunia komersil itu pada saat itu 2019. Jadi saya kayak mulai awalnya mungkin saya bergerak sendiri, tapi saya mulai berpikir bahwa kalau saya bergerak sendiri terus nanti saya kayak tidak maju. Jadi saya mulai memberanikan diri untuk buang suara ke senior-senior yang sudah terjun ke dunia ini duluan. Suhu ya, betul. Jadi saya buang suara dan kedapatan saya buang suara ke banyak orang, tapi yang saya ketemu dan panggil saya ke rumah untuk sharing-sharing Abang Agung dari Game Ini Production. Jadi dari itu saya mulai, ya itu saya pulang ke awal itu, jadi kayak abang mulai kasih saya job pertama yang abang bilang ikut turun gas sampai sudah mulai ada pengalaman sampai sekarang ini betul. Yang saya mulai abang bilang ya aku bergerak mulai sendiri, jadi saya mulai kayak kembangkan sendiri, jadi saya mulai bikin visual dan juga warna film, jadi kayak mulai bersih. Tapi tetap kita punya komunikasi sebagai abang, suhu, kerabat, semua teman, keluarga, sharing. Ada masalah, saya bingung di mana, kayak abang ada masalah, abang mau sharing, ke saya, jadi tombok sharing. Betul. Tetap jalan terus seperti begitu. Ya, jadi pertama kali memutuskan untuk, saya akan kan biasa nih, kita anak-anak muda nih toh, biasanya kan sekarang tuh terpatok pada sesuatu yang pekerjaan yang pasti gitu. Ya tidak bisa dipungkiri lah, toh. Iya. Kayak PNS begitu. Ya salah satunya lah, bukan. Tapi bukan berarti itu jelek, bukan. Ya, betul. Jadi sedikit sekali ketong anak-anak muda ini yang memutuskan untuk berwirausaha ya, terutama khususnya untuk menggeluti bidang dokumentasi gitu. Karena kan ketong dari kecil tidak pernah bercita-cita untuk jadi tukang foto. Betul. Karena stigmanya itu kayak sesuatu yang biasa aja gitu. Biasa saja. Belum terklarifikasi sebagai sesuatu pekerjaan yang top lah istilahnya gitu. Betul. High paid job seperti itu. Ya. Nah, untuk Miron sendiri nih, pertama kali untuk memutuskan begitu tuh pertimbangannya tuh seperti apa? Pertimbangannya terus dari keluarga mungkin, dari keluarga dukungannya seperti apa begitu? Kalau awalnya sih karena saya juga masih bujang, terus masih waktu itu masih muda sekali, jadi kayak pertimbangan dari keluarga itu masih belum ada pressure untuk aku cari kerja, itu belum ada, tapi jadi saya kayak bebas untuk pilih gitu. Jadi saya mulai tekuni yang ikut abang sampai sudah beberapa tahun lewat, baru mulai ada tekanan dari orang tua, dan bilang, wih, kok tidak kerja kah? Karena dong lihat mungkin saya terlalu banyak pegang kamera, dokumentasi dan lain-lain, jadi dong kira mungkin saya bukan sedang bekerja begitu. Jadi dong bilang, kok cari kerja sudah ada penerimaan di sini nih, ada di perusahaan itu ada buka penerimaan lowongan seperti itu. Iya. Pekerjaan yang pasti ya, betul sekali. Itu memang awal memang kasih pressure gitu. Pertama kali sempat dapat tegur juga, saya bilang sabar dulu, saya geluti sapu hobi atau keinginan ini untuk foto video. Terus kedua kali lagi pernah dari perusahaan tawarkan begitu untuk kerja, tapi saya bilang sabar dulu, saya tunggu berapa bulan lagi. Sampai orang tua sempat tegur kayak 3 kali begitu. 3 kali. Dia bilang, itu om di ini ada kasih lowongan, om ada orang dalam begini, jadi kok bisa kerja. Saya bilang, aduh, sabar dulu kak, sampai orang tua langsung kayak bosan begitu. Betul. Mungkin kayak aku sudah aku beri sampai atur kopu hidup sendiri. Ya, atur kopu hidup sendiri. Jadi sampai mulai kesini baru mulai ada penghasilan, tabung-tabung, baru mulai bawa ke rumah pelan-pelan, baru mulai lihat kayak mungkin ada hasil juga, jadi kayak dong tidak terlalu banyak kompromi, intervensi seperti itu. Jadi sampai sekarang sudah mulai ya sudah, itu kopu jalan hidup dan jalan pilihan ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Kalau macam misalnya abang sendiri, kira-kira abang kan sudah lama dari 2013 sampai sekarang, itu kira-kira abang pernah ada fase di mana abang rasa kayak, aduh, kayaknya ini bukan saya punya pilihan hidup, bukan saya punya pekerjaan yang ingin. Adakah tidak pernah seperti itu? Punya ingin menyerah atau mungkin asal beralih profesi seperti itu? Kalau untuk beralih profesi sih, untuk selama ini sih belum ada. Untuk pensiun begitu toh? Iya. Belum ada. Pensiun. Bukan pensiun maksudnya. Kalau pensiun kan ya bagaimana? Sudah titik jenuh sekali. Titik jenuh sekali ya, seperti itu. Kalau untuk kembali lagi, kalau untuk bosan itu pastilah, pasti ada, pasti jenuh. Karena tiap hari melakukan hal yang sama, rutinitas, iya betul. Terus ya namanya ketong juga bergerak di industri kreatif, jadi ketong harus tuntutannya itu lebih ke diri sendiri dan segmen pasar begitu. Betul. Jadi kebanyakan ketong ambil referensi dari banyak hal, dari
dari banyak fotografer atau videografer di luaran begitu. Iya. Terus kalau untuk ya yang meyakinkan untuk terjun ke sini sih awalnya itu tadi yang saya bilang hobi. Iya. Hobi terus saya tipikal orang yang kelihatannya itu bukan kelihatannya tapi di tahun 2010 sampai 2012 2013 awal itu saya merasa kayak rutinitas yang monoton itu bukan saya begitu, bukan kayak saya tidak bisa maksudnya kayak setiap hari. Iya, setiap hari itu dengan rutinitas ini personal saya. Jadi kayak rasa sudah macam jenuh begitu. Nah, terus pertama kali dulu saya kan untuk sebenarnya dari dulu tuh dari waktu saya masih kuliah, dari SMA itu saya sudah tertarik dengan kamera gitu. Okay. Cuma waktu itu kan ya karena mungkin keadaan toh, jadi barang itu tuh mahal sekali. Susah, iya. Ya mahal sekali, ya betul. Betul. Jadi cuma lihat teman bawa begitu mau pegang, mau pinjam saya takut karena takut rusak. Nanti ganti lagi ya toh. Betul. Nah, tapi waktu itu pertama kali saya punya kamera, pertama kali saya beli kamera itu untuk terjun ke bisnis. Bukan terjun ke bisnis tapi masih hobi gitu, masih hobi itu saya sampai jual motor. Wih, demi kamera ini. Iya, saya jual motor waktu itu motor Jupiter. Ya, motor Jupiter saya Abang jual. nekat sekali. Kayak niat sebulat, jual motor beli kamera. Karena kebetulan ada motor kantor jadi. Jadi yang pribadi jual yang motor pakai. Iya, begitu. Okay. Lagian kan rutinitasnya cuma ke kos kantor, kantor begitu. Jadi ya sudah motor pribadi saya jual, saya belikan kamera waktu itu. Itu laku berapa motor waktu itu? Waduh, saya lupa lagi. Oh iya. Tahun itu ya berapa saya lupa. Oke. Nah terus dari situ saya ambil kamera, terus mulai gabung dengan teman-teman. Kamera apa pertama? Itu pertama. Ini bisa sebut merek kah? Bisa sebut merek? Bagaimana? Terapa lah ya. Untuk teman-teman supaya teman-teman juga tahu ya, toh. Betul. Jadi kalau saya punya kamera pertama itu brandnya Nikon D3000. Itu kamera pertama itu yang kayak seri level entry punya itu Iya, itu level pemula sekali lah. Iya, betul. Jadi Nikon D3000 waktu itu, terus depo lensa kit 1855. 1855. Lensa kit dengan des 1000. Lensa kit. Terus dengan lensa telenya itu 55200 waktu itu. Iya, untuk APS-C. Itu kamera pertama sekali dengan flash. Ya, dengan flash. Cuma itu saja. Itu saking senangnya punya kamera yang pertama itu. Tiap hari foto. Kemana-mana saya bawa. Gantung di leher, jangan putar terus. Biar lagi kerja lagi bawa kamera. Karena memang waktu itu kerjaannya di salah satu perusahaan itu untuk event promo kan. Jadi jadi ada berhubungan dengan dokumentasi, desain grafis dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau kau sendiri nih. Kalau saya sendiri, saya kamera pertama itu sama. Seri level entry punya tapi yang merek Canon punya. Jadi saya punya waktu itu Canon 1100. Itu saya punya kamera pertama. Tapi sebelum itu kembali lagi saya pakai HP dulu. Jadi saya pakai HP kayak foto-foto terus bawa pulang, edit di Photoshop. Jadi saya kayak mulai kasih ke teman-teman. Jadi kayak potong foto baru edit, potong orangnya baru kasih pindah-pindah ke pemandangan gitu. Jadi saya punya editan itu pertama. Tempel-tempel. Kita bilang tempel-tempel. Iya, betul. Jadi dari situ mulai senang. Saya mulai kasih ke teman-teman, bilang, bagus sekali, kau edit saya punya. Jadi mulai edit sampai, ini kayaknya bagus nih. Saya beli kamera sudah, jadi saya beli kamera Canon 1100. Jadi saya mulai naik sampai 1100. Terus saya jual Canon itu, saya beli Canon 70D. Terus 70D Canon 70D waktu 70D, ya betul. Oke. Canon 70D saya beli itu terus waktu saya pas masih kuliah di luar. Terus 70D saya beli di luar, baru sabar dulu, ini di luar mana ini? Di luar planet di luar kah? Papua, di luar Papua. Oh, di luar Papua. Di waktu itu dapat beasiswa baru kuliah di Singapura. Ini Miron ini salah satu putra daerah yang berbakat.
Oke, lanjut. So ya, setelah pas kuliah di luar, saya beli Canon 70D, berapa pakai belajar. Terus saya pulang ke Papua, waktu itu saya masih lebih ke foto, belum ke video. Masih main di foto. Oh, masih main di Masih foto. Jadi basic pertamanya Basic itu pertamanya foto. foto. Sama. Foto sekali. Ya sudah foto-foto begini sampai Papua kayaknya di sini fotografer banyak sekali gitu. Banyak. Dan videografer waktu itu masih kurang, saya belum terlalu banyak tahu. Jadi saya mulai bilang, kayaknya video bagus nih kalau saya belajar. Jadi sudah saya mulai belajar video 2018 awal, mulai belajar video sampai akhir baru saya kontak abang itu. Oh, berarti tapi sampai sekarang masih kamera Sekarang itu? saya sudah ganti. Oh, sudah ganti. Jadi waktu itu 70D, dia sempat rusak, pas hari ini rusak, besok ini ada job begitu. Wih, hari ini rusak, besok ada. Besok ada job, baru saya sudah deal dengan klien dan teman-teman yang lain itu. Jadi saya bingung mau bikin bagaimana, baru sudah pas ada uang simpanan, jadi saya pakai beli Sony A6000. Sony A6000 dengan adaptor, karena saya punya lensa Canon ada. Berarti berpindah dari ekosistem kamera Canon ke Sony. Sony, Sony 6000. Baru besok job, saya beli hari ini. Jadi sudah pulang malam saya buka YouTube, saya nonton dia punya settingan menu semua nonton semua itu. Oh, karena besok mau Karena job. mau job mau pakai kamera yang jadi saya bingung tuh. Jadi sudah mau tidak mau saya harus belajar dia punya settingan menu semua gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah pegang kalau Canon kan mungkin ini ya, mungkin Familiar. karena familiar ya, karena kamera itu kan lama dipegang tuh dari 1000 berapa 1100. tadi? 1100 terus Naik ke 70D. terus nah sampai ke Sony ini sebelumnya iya, kenapa memilih itu Sony itu? Karena waktu itu mungkin dia bilang kayak Sony lagi naik daun. Dia bilang, pamornya mirrorless, lagi naik. Betul, mirrorless dia bilang Sony boleh bagus jadi sudah. Ya. Pas uangnya yang cukup ada untuk 600D 600 Alpha 6000. Alpha 6000. Ya. Jadi yang ada untuk itu jadi sudah gas langsung beli itu dengan adaptor sudah. Pakai itu untuk job pertama. Setelah itu baru mulai pakai sampai yang ada kontak abang. Itu masih pakai 6000. Masih pakai 6000 tuh. Oke. 6000 dengan Canon apa begitu? Ya kayaknya 6000 aja. Yang ada ke rumah malam-malam. Iya. Baru tuh bicara-bicara. Iya. Setelah sudah kerja-kerja abang dapat uang, saya beli Ya. Lumix. Karena dapat racun dari abang juga. Jadi saya dapat racun dari abang karena abang sudah pakai Lumix. Jadi abang awalnya Nikon tapi transisi ke Lumix. Ceritakan tolong. Kalau saya itu pertama kali itu tadi 3100. Iya, 3100 Nikon. itu Nikon ya. Dengan kamera itu saya memberanikan diri untuk resign dari tempat kerja saya waktu itu untuk membuka inilah mulai terjun secara full time di dunia dokumentasi. Ya, waktu itu juga sempat bingung juga. Maksudnya mau mulai dari mana, terus mau bagaimana di tahun 2013 itu kan masih kurang sih, jasa dokumentasi masih. Saya tidak tahu apakah sudah. Yang jelas pasti ada lah teman-teman yang sudah duluan, yang sudah senior masih ada. Tetapi kan maksudnya circle saya bukan langsung terjun ke mereka. Betul. Tetapi memang betul-betul dari resign kerja terus langsung terjun. Jadi bikin sebuah brand Gemini Production tadi. Iya. Tapi lahir 13 langsung Gemini itu. Iya, November 2013. November 2013. Okay. Nah, tapi ya waktu itu bingung juga, artinya bingung juga tuh kita mau mulai dari mana barang ini begitu. Betul. Terus mau mulai pasarkan dari mana, terus mau seperti apa. Secara kan ketong di teknisnya untuk seperti apa gitu. Nah, secara kan ketong juga mau tanya ke teman-teman yang mungkin sudah duluan kan ada rasa tidak enak dan lain sebagainya ya. Lebih ke perasaan diri sendiri sih sebenarnya. Kalau teman-teman saya yakin juga kalau kita bertanya juga pasti tanggapannya baik. Cuma ketong yang merasa diri pemula ini kan ketong masih malu-malu hati gitu. Masih malu-malu hati. Nah, dari kamera itu 2013 terus saya jual kamera itu, saya naik ke kamera tetap Nikon, Nikon D90 waktu D90, itu. Oke. Itu sudah dapat job pertama itu? Sudah beberapa kali job, terus saya rasa memang harus upgrade. Betul, harus upgrade. Tetapi waktu itu juga tabungan masih tipis-tipis lah. Karena tapi untungnya waktu itu masih bujang, masih sendiri begitu. Jadi bebas mau kasih keluar untuk apa? Iya, jadi maksudnya masih tanggung jawabnya untuk diri sendiri.
Terus D90 kamera saya, Kedua. D90 itu kita mulai ngejob. Sekitar 1 tahun itu D90 itu dapat curi. Wow, itu berarti 2014. 2014 Sungguh mati. itu dapat kecurian itu kamera, lensa semua hilang Yes, di kos waktu kos. itu. Iya. Wow. Jadi kecurian sudah, jadi Itu sempat putus asa juga apa? weh pikiran kacau. Alat kerja ini. Alat kerja ini. Tapi ya itu namanya musibah toh. Iya. Jadi kita juga siapa yang tahu gitu. Betul. Atas kelalaian juga sih sebetulnya. Jadi sempat kecurian terus padahal itu nah seminggu saya lupa seminggu kemudian itu saya dapat event yang Besar besar. Jadi event yang dari prewed sampai wedding begitu itu menurut saya itu besar sekali waktu Satu itu. kali borongan. Iya, satu borongan kali lah. paket, Iya, satu paket langsung lah itu besar sekali. Sama kamera saya kecurian terus, aduh bingung bagaimana akhirnya dapatlah jalan keluar waktu itu. Ya, Kamu apa namanya? Terus waktu itu ganti dari D90 jadi D7000. Jadi D7000. ya D7000 berarti terus lebih naik lagi kelasnya. iya, lebih baru lah istilahnya baru, lebih iya. baru tapi ya masih APS-C lah, masih Betul, crop betul. sensor. Nah, terus dapat support dari pacar waktu itu. Sekarang jadi istri, dulu masih iya. pacar. Dulu mantan pacar. Sekarang Iya, istri. mantan pacar, istri. Dia juga kebetulan hobi-hobi, kita ketemu Oke. juga di hobi kamera. Nah, dia punya kamera itu D7100. Oh, Ya, jadi dari situ itu mulai pakai dua Sharing. kamera itu. Oke. Jadi dua Ya. orang dengan dua kamera juga. Satu orang dengan 2 kamera. Oh iya. Nah, itu terbawa sampai sekarang. Jadi sekarang itu kebiasaan saya itu harus 2 kamera begitu, harus 2 kamera. Jadi karena itu kebutuhannya karena beda-beda gitu atau karena apa itu? ya lebih ke terbiasa dan efektivitas sih sebetulnya. Nah, terus dari D7000, 7100 terus Naik lagi. lama naik Tabung itu. tabung Tabung. 7000 7100 itu digantikan dengan Nikon D610 itu kamera D610. pertama full frame. Full frame pertama saya D6100. Terus saya tambah lagi D700, terus Empat kamera. D750. Ya memang karena kitong ini hobi ya. Iya, betul. Jadi macam kayak bagaimana begitu untuk racun dong bilang apa? Racun lagi. Racun, Apalagi kalau macam brand baru keluar dan dia punya fitur-fitur terbaru tuh kayak aduh beli ke tidak padahal kalau mau dibilang sama sih tapi kayak Iya, lebih sesuai kebutuhan Lebih, cuman iya. karena kita punya ego toh di Ego. situ toh, Keinginan kita juga punya terlalu ego. tinggi. Iya. Kadang juga memaksakan budget. Iya, betul. Jadi Ya, itu sudah berapa kamera tabung pegang? Banyak juga tuh. Nikon semua. Untuk kamera foto tuh Nikon semua. Oke, Jadi oke. dari Itu mulai berarti masih lebih like 80% foto, video mungkin 20%. betul, gitu. iya 80% foto, 70% lah. Terus kamera video yang pertama kali saya punya itu camcorder waktu itu. Camcorder. Jadi Oke. camcorder, tapi karena saya masih sendiri rekrutmen dengan beberapa teman-teman, sempat gonta-ganti gitulah. Ganti tim member gitu? Ganti tim, Oke. ya rombak gitu. Itu camcorder pertama, terus karena saya itu kembali lagi yang saya bilang, saya itu suka apa ya namanya coba-coba kamera. Oke, jadi berbagai jenis dirasa begitu. Iya kurang lebih jual ganti gitu. Iya. Jual ganti dan jual itu gantinya pasti tombok gitu. Oh, iya, betul. Ya untung baiknya istri Maitua sendiri Mendukung sportif. ya support lah karena memang kan pekerjaan toh. Iya, betul. Karena pekerjaan. Jadi dari kamera tuh Nikon habis pokoknya. Dari pertama tuh Nikon. Kalau lensa tong sudah usah cerita lah. Ya. Panjang sekali. Dari yang begini sampai ini semua. Nah itu terus ya kalau kau sendiri pernah nggak merasakan kayak misalnya wih saya kamera ini keluar baru ini begini itu saya harus punya ini apa segala macam gitu pernah rasakan? Oh kayak keinginan untuk kamera yang brand keluaran macam apa seri keluaran baru begitu. Kalau saya sih punya sebagai manusia, saya kadang dia kayak ingin, aduh kamera itu kayaknya bagus. Tapi kadang saya berpikir lagi, ini kan
Jadi saya kayak mencoba untuk puaskan saya diri dengan apa yang saya punya begitu. Jadi misalnya kayak saya sudah punya, sekarang saya sudah punya macam GH5 Lumix juga, terus yang seri-seri full frame kayak S1 begitu. Dan awalnya saya berpikir bahwa kayaknya saya tidak butuh kamera yang macam misalnya full frame, saya tidak butuh, saya butuh GH5 sudah cukup. Tapi ya itu kembali keinginan, terus karena hobi jadi gitu kayak lihat orang lain pengen itu, kita kayak senang, Penasaran coba gitu. penasaran begitu. Apalagi kan kita di Papua tuh tidak ada tempat untuk sewa, untuk kita merasakan. Betul. Nah, itu pengalaman salah satu kendala ya. Iya, betul sekali. Kalau mungkin teman-teman di luar sana, ketong sebelum beli bisa sewa dulu sewa untuk tes dulu, rasa dulu begitu. Kalau ketong nih, Kalau kita ini tidak bisa, beli Tidak dulu bisa. tidak bisa baru mau jual bingung, pakai kan berusak. tapi ngomong-ngomong ketong santai saja itu ini. Iya, Kalau saya sambil Asli, merokok. terus, Ya. iya. Seperti begitu, jadi kayak memang keinginan itu ada, tapi saya kadang sering untuk mencoba menahan diri. Biar ini saya tahan-tahan dulu, mungkin saya invest mungkin di lensa atau di lighting atau di audio, atau paling tidak mungkin di hal-hal lain, misalnya kayak upgrade PC yang PC. memang sangat penting sekali untuk apalagi di dunia video tuh. Betul. Atau dengan upgrade kamera yang mungkin keluaran 4K, mungkin 5K, itu kita juga butuh kayak PC yang juga high performance begitu. Jadi saya berpikir mungkin kamera yang saya punya sekarang cukup, tahan-tahan dulu baru invest ke yang hal-hal lain seperti begitu. Oke. Kalau saya dulu tuh malah terbalik. Jadi Beli terus. jadi itu kayak macam saya itu kan suka sekali ngulik tentang apa ya, kita cari-cari tahu lah gitu, cari-cari tahu tentang kamera. Ada brand ini apa, secara teknis bagaimana karakter kamera, walaupun ya itu tadi karena di Jayapura sini kan ketong tuh tidak bisa sewa, jadi tidak bisa langsung rasa begitu. Betul. Jadi salah satu hal satu-satunya hal yang kita bisa lakukan itu adalah review. Lihat review gitu. Walaupun tidak 100% akurat juga. Iya, betul. Karena kan situasi kondisinya berbeda, penggunaannya juga berbeda. Betul. Nah, dari situ tuh era mirrorless itu saya masuk di 2019 ya. Tapi saya masih tetap menggunakan DSLR untuk prime kamera. Oh, untuk yang Nikon tadi itu? Ya, untuk Nikon itu tetap itu waktu itu. Nikon to the bone lah waktu itu. Sampai ke tulang-tulang lah. Tali kuning. Kita bilang tali kuning. Nah, itu tetap menjadi kamera utama untuk foto. Terus waktu itu, camcorder saya itu sempat hilang juga. Oh, wow. Ya, jadi disewa sama orang, terus orangnya dapat musibah, kameranya hilang. Jadi saya itu sudah pernah kehilangan kamera dua kali. Jadi memang beliau bertanggung jawab, beliau memang orang baik. Jadi Dia ganti. Dalam bentuk uang atau barang? Dalam bentuk uang. Terus dari situ saya alokasikan. Nah, pertama kali itu saya mencoba kamera mirrorless pertama itu Lumix GX8 waktu itu. Oh, GX8 yang kecil itu? Iya, yang seperti dia bentuknya itu rangefinder sama kayak A6000 begitu. Oh iya, betul, GX8. Betul. Tapi waktu itu tuh saya tidak tahu apakah itu untuk foto kah untuk video gitu. Sudah beli saja waktu itu, dijual beli online. Karena kembali tidak tempat sewa, jadi kita betul. Sudah, yang penting beli dulu saja. Nanti yang itu tuh mainkan dari belakang. Iya. Sudah, jadi beli Lumix, sempat pakai, ternyata enak juga. Gitu. Enak juga, ringkas gitu. Betul. Karena mungkin saya rasa karena abang punya mata sudah terbiasa di yang Nikon punya tekstur warna dan lain-lain. Begitu ke Lumix mungkin ada rasa beda sedikit, jadi pasti kalau itu. Jadi waktu itu tuh sempat kayak menggunakan mirrorless tuh sempat kayak beradaptasi lagi di segmentasi warnanya, coloringnya, terus karakter gambarnya. Betul. Ya, terus sensornya juga. Karena kan Lumix kan kita tahu dulu 2019 kan bukan pertama kali juga sih, maksudnya yang saya tahu itu mempopulerkan ekosistem micro four third. Iya. Itu kan baru Lumix dengan Olympus waktu itu. Betul. Nah, secara kan perbandingan sensor dengan ini kan berbeda sekali dengan full frame lah, ada hitung-hitungannya seperti itu. Kabur sekali itu. Iya, kecil sekali gitu. Nah, jadi ya itu banyak menyesuaikan lah waktu itu, menyesuaikan. Tapi syukur sekali bisa kayak maju pelan-pelan itu dengan Lumix lagi. Dan mulai investasi ke Lumix lagi, atau
Ya waktu itu karena baru tahu toh Ron. Jadi baru tahu kalau ternyata Lumix itu lebih ke video sentris ternyata. Di zaman itu di 2019 2018 lah sekitar itu. Berarti kamera Lumix ini fiturnya lebih ke video gitu. Iya, dan saya baru tahu ketika saya beli itu. Oh, jadi sebelumnya review-review tidak dapat tentang Iya, gitu. maksudnya Target abang untuk foto. iya, target saya itu ini kamera biasa kan kamera zaman itu ya waktu itu kan ketong masih banyak sekali yang menggunakan video itu ya camcorder. Camcorder, iya. Gitu. Iya, betul. Karena ya memang sudah memang begitulah camcorder itu untuk rekor panjang dan lain sebagainya. Nah, terus ya waktu itu informasi juga belum sepenuhnya masuk gitu di sini. Ya entah saya yang kurang atau gimana lah mungkin ya. Nah, jadi ya itu ternyata lama-lama makin kesini baru tahu kalau Lumix itu ternyata lebih ke video sentrik. Ya. Video sentrik, terus dari itu saya naik ke G85. G85, oke ya. G85 Sub itu kamera pertama juga itu. Racun dari abang. nurun ke dia ya. Iya, terus. G85 habis itu ternyata menemukan keasikan. Habis itu saya beli FZ 2500 itu jadi yang sekarang jadi main kamera utama untuk dokumentasi. Oh, berarti dia punya ini kurang lebih sama kayak camcorder ya? Iya, menggantikan. Sekarang malah menggantikan sepenuhnya sistem camcorder. Itu jadi FZ 2500 itu kamera bridge kamera. Iya, betul sekali. Gitu, bridge kamera gitu. Nah, kalau kau sendiri bagaimana, Ron? Sampai terjun ke Lumix ini ya. Sampai terjun ke Lumix itu ya pertama karena bergabung dengan abang, terus saya mulai kena racun, dan saya rasa juga ya gambar bagus, dan yang paling bikin saya jatuh ke Lumix itu kayak dia punya stabilizer atau IBIS, in body stabilizer. Jadi saya rasa kayak, ini kayak pegang di tangan saya ini barang stabil, itu tidak perlu tripod lagi, yang penting kuda-kuda kuat, ini kuat, berarti sudah barang jalan saja, biasa. ya smooth. Yang penting dia movementnya tidak terlalu ekstrim sekali. Tapi memang apa namanya Micro Four Thirds tuh terkenal dengan IBIS-nya. IBIS gitu, dengan IBIS. Jadi dan mungkin menurut saya Micro Four Thirds adalah salah satu sistem yang mempunyai IBIS paling bagus di era kamera digital. Sekarang ini. Sekarang ya. Oke, betul, gitu. betul. Itu memang ya namanya kita bermain kamera ya pasti tidak mungkin barang itu sempurna 100% ya kan, pasti ada. Betul. Ada kelebihan. Ada yang jatuh, ada yang ini gitu. Betul, gitu. Betul. Masing-masing punya advantage. Masing-masing punya kegunaannya, masing-masing punya kelemahannya, keunggulannya dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, terus ini Ron, mungkin untuk teman-teman juga mungkin penasaran nih, seorang Asomairon. Bagaimana? Nah, ada nggak sosok yang diidolakan begitu, yang jadi influence lah maksudnya di dalam dunia ini? Video, lebih ke video. Ada punya dunia foto video semua gitu. Iya, kalau kok kan spesifik apa sekarang? Video ya, video. Kalau idola kayak yang itu kayak macam orang yang mungkin saya lihat dia punya video bagus, terus kayak mau ikuti gitu. Ya. Itu kayak ini Peter McKinnon. Peter McKinnon tuh anak Dok 5, bukan? Video maker dari ini Wamena, sebelah sedikit dekat Kanada. Jadi Wamena gunung belakangnya Kanada, jadi situ sudah. Dia dari Kanada, jadi ya sudah lihat dia video, mulai tertarik. Jadi kayak dia punya karena dia juga buat banyak tutorial, saya mulai tertarik. Jadi kayak nonton, jadi sudah langsung kayak kurang lebih saya style, saya kayak mencoba untuk ikuti dia, tapi dengan saya punya improvisasi sendiri dan juga kayak di sini. Berarti Peter McKinnon itu salah satu yang menginspirasi. Iya. Menginspirasi untuk buat kayak video-video, dia punya video travel dan lain seperti itu. Kalau abang sendiri? Kalau saya sosok yang diidolakan gitu. Karena saya tidak terlalu jago bahasa Inggris. Jadi saya mengidolakan yang lokal-lokal. Iya betul. Kalau untuk video salah satu idola saya itu, kalau untuk di dunia videografi itu Praditya K. Praditya. Oh iya. Dia
Mas Pradityaka itu dia sekarang brand ambassadornya Lumix malahan. Iya, betul. Walaupun sekarang untuk videografi lebih khusus untuk wedding cinematic saya menggunakan sistem Sony. Iya. Sistem Sony. Jadi tapi ya itu beliau salah satu apa? Orang yang abang Iya, maksudnya panutan gitu. panutan. Iya. Iya, salah satunya itu. Oh, iya. Terus kalau yang lain sih banyak kayak contohnya kalau foto ya AM Hael, Indra Lesmana itu, Iya. Koko AM Hael, terus itu Nikon to the bone juga. Walaupun saya sekarang sudah tidak memakai Nikon. Minta maaf Nikon. Nikon harus sponsor ini. Ya, jadi apa namanya? Bukan berarti itu tidak bagus, bukan, tapi lebih ke mencoba sesuatu yang baru. Kalaupun nanti harus kembali lagi ke ekosistem Pasti Nikon juga mungkin tergantung cuan. Iya. Betul. Nah, terus kalau foto ya kayak I'm Hail, cuma sekarang saya lebih konsen di video. Lebih konsen ke video, ke video, terus menggunakan ekosistemnya. Kalau saya dengan Miron, walaupun dia yang saya racuni jadi Lumix dari Sony, kurang ajar ini, sudah racun ini pergi lagi. Iya. Saya sekarang menggunakan ekosistem Sony, Sony gitu. Ya masing-masing plus minus lah. Tapi foto tidak lupa. Jadi kalau ada job foto, abang turun juga. Iya, lebih ke multi talent. Serabutan. Iya. Serabutan, jadi, multi talent. Bang, foto besok, oke turun, video besok turun gitu. Turun, ya. Tapi kalau di wedding sekarang, ya karena saya kan sekarang sudah kita kan bikin satu project dengan teman saya Koko Robert dari Inti Picture. Oh, Koko Inti. Iya. Oh iya. Dengan beliau itu kita bikin satu kolaborasi lah istilahnya untuk di dunia wedding. Jadi saya lebih ke video. Kita punya brand namanya Mix Project. Gitu, Mix Project. Jadi Korobet dia lebih ke foto, saya yang ke video gitu. Tapi ya kalaupun kita pecah ya sama-sama nggak ada masalah. Maksudnya kalau ada double job ya saya mau ke foto juga bisa. Ke video juga bisa. Mana-mana saja. Serabutan. Maju kena, mundur kena. Barang jalan biasa. Nah, kau sendiri nih Ron, Lumix apa ekosistem Lumix? Lumix itu menurutmu yang kau pakai sekarang apa nih? Yang saya pakai sekarang Lumix GH5 sama S1. Itu yang full frame. Itu saya baru dapat juga baru-baru. S1 tuh ini ya, yang full frame ya, full frame yang berat sekali. Apa namanya? Pegang aja tuh otot ya. Iya. Untung badan bagus ya. Badan masih bagus. Iya, hampir sama kayak saya. Six pack. One pack. Jadi gunakan sampai sekarang itu Lumix GH5 sama S1. GH5 sama S1. Nah, GH5 ini yang kita pakai rekam ini. Pakai rekam. Semoga dia termati karena baterai semua habis. Ya, jadi saya pakai dua itu sampai sekarang dan ya saya harap mungkin saya bisa gunakan ini sampai dia rusak karena kalau mau jual itu aduh. Yang Leica ya, Leica Elmon ya? Iya, Leica Elmon. Oh, jadi dia punya lensa juga beda. Lensanya mahal-mahal. Mahal-mahal. Elmon. Kayaknya sudah bisa pakai adapter tuh, abang. Kalau full frame. Masih ada adapternya juga. Iya, ada betul untuk lensa merek. Iya, untuk lensa manual, lensa ini ada adapternya. Cuma ya Elmon itu kan tidak terlalu konsumtif sekali gitu kan. Jadi memang ekosistem lensanya juga masih belum terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Betul. Dan saya lihat beberapa review itu dong kayak menggunakan adaptor untuk pakai lensa Canon. Iya, betul. Tapi karena sekarang kan sudah mulai produsen-produsen yang yang produsen-produsen yang memproduksi untuk aksesoris itu kan sudah mulai banyak. Terus lensa-lensa third party yang itu juga sudah mulai menyediakan ekosistem untuk berbagai macam merek kamera gitu, betul. Sigma itu mulai bagus-bagus banyak gitu. Iya, bagus dan mahal. Iya. mulai mahal sekali. Mulai sama-sama dan harga-harga Sony lensa. Iya, jadi untuk teman-teman tahu ya, ketong kalau terjun di dunia videografi, fotografi itu satu yang pasti itu ketong alat juga tidak murah. Iya, betul. Tidak murah. Makanya jangan ditawar.
Jangan tahu harga. Jangan tolong demi kelangsungan hidup Demi kami. kelangsungan hidup, karena itu kan punya. Ya, tapi itu berbicara tentang inilah. Tapi kembali lagi yang ini. Itu ada perbedaan nggak sensor micro four third dengan apa frame. namanya full frame yang kam pakai nih. Kalau saya kan full frame semua. Iya. Jadi Kalau hati tidak pakai yang micro four third yang G5 sekarang kan saya pakai speed booster. speed Dan booster. speed booster tuh, Saya jelaskan dulu. Speed booster jadi itu speed apa? booster itu kayak macam adaptor itu, tapi dia membantu untuk mengurangi Vokaleng, ya, mereduce vokaleng, terus vokaleng. Jadi yang saya lihat sekarang tuh kayak dia punya ini rada-rada sama dengan full frame begitu. oh, jadi dia kayak mengkonversi begitu. Konversi gitu. Jadi kayak dari sensornya kecil tapi kayak pakai adaptor, jadi kayak langsung jadi besar begitu. Oh. Jadi looknya itu sudah kurang lebih kayak kamera full frame gitu. Oh, sangat membantu. Yang awalnya saya pikir mungkin kayak ketika saya beli S1 mungkin saya punya G5 ini akan saya gunakan lebih sedikit dibandingkan S1. Tapi ternyata dari secara gambar sama. Dan malahan saya kayak lebih senang G5 punya daripada S1 gitu. Karena ibisnya toh? Ibisnya, terus dari kalau foto memang S1 masih menang, tapi kalau video G5. G5 ya? Jadi saya sekarang kayak lebih foto video di S1, video only di G5. Luar biasa. Jadi untuk informasi saja teman-teman, ini Miron itu kemarin juga habis di endorse ya Ron ya? Di endorse dari Moza. Tapi dong ada punya kayak, bukan Mozanya yang endorse tapi satu PT yang dong kayak pengadaan barang. Iya, yang distributor. Authorized dealer lah ya di dealer. Indonesia. Mereka yang ini. Jadi bukan Moza yang secara langsung tidak, tapi distributornya. Luar biasa. Saya akan tek Moza lagi, Moza dan pelit. Bagaimana? Seperti begitu. Oke, itu tentang gear dan sedikit tentang itu teman-teman. Dan coba sebelum tutup, mungkin abang sedikit kasih, abang punya visi ke depannya akan abang bawa kemana, seperti apa, visi misi, bukan visi misi tapi kayak abang punya ke depannya seperti apa gitu. Kalau saya sih ya, saya memilih untuk full time di dokumentasi di sektor industri kreatif, khususnya dokumentasi foto dan video ini ya. Memang itu sudah jalan ninja sih, jalan ninjaku. Itu saya pun jalan ninja. Jadi maju terus. Mundur. Kelihatannya ya sampai kapan juga ketong tidak tahu. Intinya, maksudnya masih diberi kekuatan, kesehatan. Iya, tetap akan konsisten di situ lah. Tetap akan konsisten. Terus apa namanya? Ya terlebih juga, maksudnya begini. Kalau saya itu punya impian sih, punya cita-cita lah ya. Jadi saya itu pengen bikin kayak apa namanya, industri kreatif one stop solution lah istilahnya kayak gitu. Jadi ketika orang apa namanya ke situ, dia sudah bisa mendapatkan banyak hal tentang apa namanya, dunia industri, foto video, desain, musik, musik, terus betul. Jadi jadi satu atap begitu ya, gitu. Jadi kayak orang datang ke situ sudah one stop solution. Dia mau cari apa? Kayak misalnya dia mau cari untuk pembuatan video, pembuatan musik, undangan, industri cetak, industri kayak begitu. Ya, kayak begitulah istilahnya. Terus juga ini apa namanya, tipsnya ya. Mungkin ya bukan mengajari sih, tapi sharing lah ya. Kita kan tujuannya sharing. Kembali ke awal. Sharing. Jadi sharing. Apa namanya, lebih ke teman-teman yang ingin atau baru memulai itu, memang ya tidak ada sesuatu yang instan toh. Iya, betul. Jadi kayak begitu. Yang penting tuh kamu yakin bahwa memang barang ini tuh yang ketong mau tekuni gitu. Iya. Karena saya percaya tidak ada sesuatu yang kalau kita sudah berusaha itu menjadi sia-sia. Iya. Betul. Gitu. Pasti akan bukan hasil baik itu negatif maupun positif. Betul. Tergantung ketong bawa itu kemana kan gitu kan. Betul. Ketong bawa itu ke ranah yang seperti apa, tetapi konsistensi itu perlu. Konsistensi perlu, terus profesionalitas itu sangat mutlak, apalagi ketong yang bergerak di industri jasa seperti ini. Itu ketong tidak bisa main-main dengan barang-barang seperti itu. Nah, terus yang berikut ya, kamu harus
terus gali, gali. Kemampuan yang ada dalam tubuh diri. Betul, karena tidak pernah ada orang yang bodoh, tidak ada pernah orang yang terlalu pintar gitu. Yang ada cuma malas. Ya, yang ada cuma ketong belum tahu saja mengembangkan potensinya ketong seperti apa, terus ketong gali saja di situ. Iya, betul. Nah, kalau kau sendiri Ron, bagaimana Ron? Kalau sendiri sih untuk ke depan sama kurang lebih sama kayak abang punya visi begitu. Jadi kayak buat sesuatu yang ya paling tidak dari tahun ini ke depan ada sesuatu yang baru begitu. Karena kalau stuck aja situ mungkin karena itu di luar kan pasti perkembangan pesat sekali. Betul. Jadi kayak bangun sesuatu yang besar, jadi kayak one stop hub begitu itu memang saya impian juga. Jadi ke depan. Itu plagiat saya kan? Tidak abang, itu kan sama-sama tuh. Oh iya betul. Sharing, jadi abang punya pasti sesuatu begitu. Seperti itu. Jadi saya punya impian seperti itu dan juga saya ingin membawa bahwa perempuan dan Papua harus lebih Iya betul. lebih keluar dari zona aman karena tong jangan hanya stuck di satu tempat kayak misalnya kayak kerja-kerja yang Formal lah. formal. Iya. Itu memang itu kan hak, tapi saya mau bawa yang lain yang ingin terjun kayak saya dan teman-teman yang lain, mungkin kami di industri musik, industri desain dan Betul. lain-lain, keluar buat karya, bangun network dan ya tetap terampil dalam kamu punya karya-karya begitu. Betul, karena terus terang saja ketong tuh di Indonesia Timur khususnya di Papua sendiri tuh banyak sekali Ron, Iya. banyak sekali Talenta-talenta. Iya, talenta-talenta yang memang sudah saatnya harus ditonjolkan Iya, gitu. betul sekali. Ya, jangan ketong hanya terpaku kepada salah satu industri yang formal seperti yang tadi Miron bilang. Ya itu juga bagus, cuma kalau kamu punya kreativitas, kamu punya bakat, Iya, kamu punya talenta, apa salahnya sih itu dikembangkan begitu. Betul. Contoh ini Miron ini. Dan secara itu gimana? Ya seperti itu. Iya. pasti kalau kita punya ada teman-teman talenta, tong tekun di situ, itu dan tong lagi kembali ke tong dari tong mau puas kan tidak ada yang tong punya pilihan hidup itu begitu. Betul. Dan jangan terlalu kayak lihat orang lain dong sukses jadi tong mau kayak dong terus jadi kayak kembali ke tong sendiri puas untuk diri dengan apa yang tong punya jalan saja karena ya itu hidup pendek Tetap menikmati. tetap menikmati. Hidup pendek tetap menikmati. Ya. Seperti itu ya. Nah, ya mungkin begitu ya Ron ya kalau dari Kitong ya untuk sharing perdana lah ya. Perdana di hari ini gitu. Sharing perdana. Nanti kamu akan bosan. Mudah-mudahan kamu tidak akan bosan. Karena Kitong akan bikin sesuatu sharing-sharing begini. Iya. Itu masih berlanjut ya. Ron? Berlanjut ya. Episode berikutnya akan berlanjut dan Akan berlanjut. Undang teman-teman yang mungkin bisa jadi Narasumber motivasi ya, narasumber dan motivasi buat teman-teman lain dan kalau kamu ada suggest buat siapa yang kita mau mungkin Betul. Atau mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau mungkin kamu pengen di next episode kita mau bahas apa begitu. Gitu. Masalah teknis, bisnis, kamera operation semua kamu mau tanya bebas. Kita akan sharing sesuai dengan apa yang kita tahu juga begitu. Betul. Tidak lebih, tidak kurang, tidak tertambah-tambah gitu. Iya, ya yang pasti ketong coba untuk berbagi informasi lah ya. Iya, betul sekali. Berbagi informasi walaupun kalau dibilang ketong terlalu profesional juga tidak. Tapi kalau mencoba profesional selalu. Ya. Karena itu memang harus seperti itu. Kalau Harus seperti stuck itu. itu aduh. Iya. Dah saja dah. Iya, Seperti oke. itu. Kelihatannya seperti begitu untuk teman-teman. teman-teman. Jangan lupa share, like, Komen, subscribe. tulis-tulis apa di wajah bebas. Bebas kamu mau bertanya kah, kamu mau bahas apa kah, sugesti untuk kita seperti yang tadi kita bilang, bahas apa kah ke depan atau misalnya apa, kamu lemparkan saja nanti mungkin itu bisa jadi bahan bicara ke depan. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, saya Valentinus Agung. Saya Rontex. Rontex. Sampai jumpa di Tong 2 selanjutnya. Yombex.